Oke, mari kita masuk ke dalam doa ya. Bapak, kami bersyukur hari ini kami kembali akan belajar dari firman Tuhan dan khususnya perjalanan dari pergumulan iman, pergumulan persekutuan dengan Tuhan. Khususnya kami melihat suara kenabian dari Hosea yang memperingatkan kepada bangsa Israel tentang ibadah mereka dan tentang bagaimanakah mereka akan mengalami pembuangan dan dilupakan oleh Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu memberikan pada kami satu jalan yang terindah. Jika kami berbalik, biarlah Engkau sendiri akan memberkati dan memulihkan serta memurnikan semua hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan berikan kami sukacita untuk menerima pesan firman Tuhan karena tidak ada firman yang mendukakan kami kecuali bagi dosa-dosa kami. Tapi semua firman adalah untuk memuliakan Engkau dan mendapatkan sukacita damai dan kuasa dari kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang awal mula bagaimanakah kehidupan anak-anak Tuhan itu jatuh dalam dosa dan kemudian mengalami kerusakan dan menyebar kepada khususnya kerusakan spiritual di dalam gereja yang dimulai dari manakah itu ya. Nah, kita akan pelajari ini ya. Dan kita akan bersama-sama akan belajar hal ini ya. Nah, kita akan buka Hosea. Hosea pasal 6 ya. Hosea pasal 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara. Jadi Tuhan itu mempermasalahkan apa yang harus dipermasalahkan. Berperkara itu. Dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan, yang pertama, tidak ada kasih, yang kedua, dan yang ketiga, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Jadi kalau tidak mengenal Allah, maka kita tidak akan memiliki kasih dan kita tidak akan memiliki kesetiaan. Jadi dasarnya adalah sola scriptura. Semua berawal dari dasar adalah firman dalam orang-orang Yunani, dalam lingkup ritual dan juga kepercayaan orang Yunani, pendapat serta pemikiran mereka itu selalu mengatakan bahwa semua bermula dari firman. Jadi firman itu menjadi manusia. Firman itu berbicara. Firman itu kemudian memberikan kita peringatan, dengarlah dan camkanlah ini dan lain-lain. Itu adalah disebut sebagai pengenalan Allah di dalam perkataannya. Dalam bahasa doktrinal itu disebut sebagai dabar teologi. Jadi teologia firman, teologia perkataan-perkataan firman Tuhan dan itu sangat dipegang teguh oleh orang Israel sampai hari ini. Jadi mereka diajar mendengar itu dengan seksama. Jadi mereka itu terlatih dengan pendengaran yang benar, maka bisa taat dengan benar. Kalau pendengarannya udah diseleksi, maka dia nggak bisa dengar dengan baik. Jadi pendengaran itu jauh lebih penting daripada orang melihat. Kenapa? Karena mendengar itu dia dikatakan iman berasal dari mana? Dari pendengaran. Jadi pendengaran itu harus benar dulu, mendengar dengan baik, pendengarannya baik, baru dia bisa menerima hal-hal yang baik dan dia bisa memilahkan yang nggak baik, yang mana, yang baik, yang mana. Ya, di situ. Oke, kita akan melihat ini ya. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan dikatakan di sini, sebab Tuhan sebentar, mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Apa yang ada kalau tiga hal ini nggak ada? Hanya mengutuk, hanya berbohong, hanya membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah, pembunuhan demi pembunuhan. Jadi balas dendam dengan balas dendam itu nggak habis-habisnya. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara itu kena imbas semuanya. Jadi kalau manusia berdosa, maka manusia membawa komunitas, komunitas membawa massa, masyarakat, masyarakat akhirnya berdampak pada penciptaan yang ada, termasuk yaitu makhluk-makhluk yang lain, burung-burung dan semuanya. Ikan-ikan di laut akan mati. Kenapa? Iya, karena tadi itu manusia itu sudah begitu rakusnya, begitu tamaknya. Hanya janganlah ada orang yang mengadu dan janganlah ada orang yang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Jadi Allah berbicara pada siapa? Kepada imam, ya, kepada imam dan di situ jelas
Dikatakan bahwa kepada engkau, hai imam, pengaduanku itu. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama dengan engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Jadi aku akan membinasakan ibumu. Perhatikan baik-baik kasih, kesetiaan, dan pengenalan Allah. Tiga pilar ini ya. Nah, dikatakan ayat yang ke-6. Nah, yang kita akan bahas fokusnya di ayat ini ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kerusakan spiritual itu dimulai dari mana? Kalau kita lihat, Alkitab memberitahukan kita umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak mau mengenal Allah, tidak dikatakan di situ mencari kebenaran dan hikmat Allah serta hal-hal yang bersifat apa yang disebut dengan kekudusan, kebenaran, keadilan itu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah menolak pengenalan itu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi istilah ibu di sini, kalau kita lihat, aku akan membinasakan ibumu itu merupakan yang membawa asalnya, yang mengajar kamu, yang memberitahukan, harusnya ibu itu memberitahukan. Jadi seorang imam itu juga diartikan sebagai seorang yang membimbing anak-anaknya, tapi nggak membimbingnya. Jadi ini yang kedua nanti kita pelajari. Oke, kita akan melihat hal ini ya. Kita belajar. Nah, apa yang terjadi? Kerusakan spiritual itu tidak terjadi tiba-tiba. Jadi ada prosesnya panjang dan dilakukan itu berulang kali, kemudian membawa satu dampak dalam kehidupan dan menular serta membentuk satu sifat kultur yang jatuh dalam dosa. Jadi permulaan di mana kerusakan itu? Permulaan dari mana? Karena dia tidak memperhatikan dan tidak sungguh-sungguh. Nah, ini kalimat ini penting karena dosa Salomo itu adalah tidak sepenuh hati, tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau saya melayani apapun, saya bekerja apapun tidak sungguh-sungguh, sudah pasti banyak kecerobohan, kecurangan, terus kemudian menutupi diri dan banyak hal dalam kehidupan kita itu kalau kerusakan itu terjadi itu bukan karena hal yang besar menimpa kita, bukan. Itu karena terjadi dalam internal kita yang membuka dan membiasakan diri dengan hal-hal yang bersifat duniawi masuk dan itu akan berulang dan itu akan semakin parah, ya. Jadi dari manakah asal mulanya itu? Asal mula daripada kerusakan kita yaitu tidak mau mengenal Allah, tidak mau belajar, mendalami serta mengalami hidup bersama dengan Allah atau bersama dengan firman Allah. Jadi penyimpangan dari firman Tuhan. Jadi ada firman Tuhan, mereka tahu firman Tuhan, tapi mereka tidak memakai firman Tuhan dan mereka memakai apa yang ada dalam hidup mereka, pandangan mereka yang sesuai dengan dunia. Padahal mereka mengerti firman Tuhan, tapi tingkah lakunya, tingkah laku menyimpang dari firman Tuhan. Dan banyak orang Kristen. Dan kalau kita lihat, kita semua orang-orang itu mau tidak mau, kita memiliki dua natur. Ya, natur dalam dosa dan natur di dalam hidup dalam kebenaran. Nah, dua natur inilah yang menyeret kita hal-hal yang bersifat kejahatan, kegelapan, yang melawan firman Tuhan, yaitu kasih setia, kesetiaan, dan juga pengenalan akan Allah itu. Nah, di sini kita lihat awal mula paling utama bagaimana kita menyimpang adalah kita tidak fokus serius dan sepenuh hati mengenal firman Tuhan. Jadi bukan hanya pikirannya, tetapi betul-betul kita mengalami itu. Jadi kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam hal apa? Yang pertama adalah kita dalam hal pendidikan, pengajaran. Jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan mungkin sudah puluhan tahun. Setiap minggu kita dengar. Apakah itu merubah dan memperkuat akan seluruh hidup kita? Jadi kalau kita lihat seluruh bagian rohani hidup kita, apakah itu semakin bertumbuh atau dia semakin runtuh, semakin turun? Nah, kenapa itu? Itu penyebab utamanya adalah kita tidak haus dan lapar akan kebenaran. Kita haus kepada urusan dunia. Bagaimana cari duit yang besar, bagaimana surah itu penyimpangan pertama kali itu hal seperti itu. Itu yang wajar ya. Jadi artinya itu bukan berarti kita berdosa. Wah, saya ingin hidup lebih baik itu enggak. Itu ada suatu manusia keinginan manusia. Tetapi jangan pernah lupa bahwa kamu punya kehausan yang tidak bisa diisi dengan hal seperti itu. Dan kamu harus punya komitmen pribadi kita, hidup kita sungguh-sungguh bahwa kita akan diarahkan untuk mendekat, melekat, dan terikat dengan Tuhan. Jadi itu satu
kekuatan daripada hidup kita nanti dibangun sama di situ ya. Keruntuhan dan bagaimana kita dikuatkan ya sama, titiknya sama. Pengenalan akan firman Tuhan dan penyimpangan akan firman Tuhan. Nah, bukan hanya pengajaran ya, tapi juga bagaimana kita menyembah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya menyembah, bagaimana kita menghidupi penyembahan kita. Nah, ini poin yang ketiga inilah yang disebut sebagai orang-orang yang betul-betul banyak mengerti. Banyak orang-orang bukan hanya mengerti, tapi begitu ahli master dan bahkan sampai doktor gitu kan. Tidak mengubah hidupnya. Ada nggak? Banyak, Saudara. Banyak sekali. Dan orang banyak banyak yang kita tahu bahwa kenapa sih orang-orang begitu pintar kok bisa korupsi gitu. Kenapa orang-orang seperti ini kok bisa melakukan kejahatan? Nah, kenapa hakim itu kok bisa memutuskan hal-hal yang tidak wajar gitu? Soalnya karena hati mereka tidak selurus dan tidak fokus kepada hukum yang berlaku, termasuk kita. Contoh ini, anak kita, Alkitab mengatakan bahwa kalau anak itu kawin, maka menikah gitu kan, maka pasangannya harus orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, percaya pada Kristus gitu. Begitu kita membuka pintu, oh ya dia ya bukan orang bukan orang yang percaya sungguh-sungguh gitu kan. Nah, itu sudah pintunya itu udah kebuka. Ya, dia kan semuanya orang Katolik gitu, kan sama-sama Kristen. Nah, itu lebih buka lagi. Oh, dia orang yang lain. Nah, itu lebih lebih gampang lagi menghancurkan hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak dari awal kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu penyimpangan itu bukan hanya penyimpangan. Nanti kalau kita masuk dalam penyimpangan, seumur hidup kita, kita akan mengalami penderitaan yang luar biasa dan tekanan-tekanan hidup yang tidak ada habis-habisnya. Kenapa? Karena pijakan kita sudah salah. Ini ada teman juga yang mengundang gitu ya. Saya sudah ingatin. Dia bukan orang percaya sampai. Nggak bisa. Kamu dari awal sudah katakan bahwa tidak boleh. Dan kamu tidak mengatakan, ya nanti kalau dia begini, 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 ya dibawa aja ke gereja, dibawa aja ke ya datang pada Tuhan nanti kan dia akan mengalami proses ya betul saudara ada orang yang betul-betul jadi apa ya beriman dengan sungguh-sungguh karena ada perkawinan yang seorang istri yang baik itu bisa saudara. Tapi ada tapinya kebanyakan saudara dalam perjalanan nanti itu berubah semua. Saya udah ingatkan orang tua papa mama yang mereka yang mau kawin itu saya beritahu dan saya tidak menutupi apapun bukan berarti saya "Oh, jangan kawin gitu. Nah, itu bukan hak saya tapi firman itu harus kita pegang dan dikatakan apa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Halah mengenal Allah aja kok hal-hal kecil gitu aja nanti kan dia kalau dia cinta pasti kan jadi Kristen dia. Nah surah kalimat-kalimat kita yang ngomong ya Pak pokoknya kalau kamu kawin dengan anak saya kamu harus Kristen gitu. Apakah itu menjamin dia Kristen sungguh-sungguh? Gak juga, San. Kenapa? Karena kekristenan bukan karena kawin, bukan karena kamu mau kawin dengan anakmu, bukan. Tapi dia harus bertemu dengan Tuhan. Dan kamu harus doakan itu. Dan perubahan hidup itu akan kelihatan. Jadi ini ya bangsa Israel tuh jatuhnya bukan karena ada musuh yang hebat gitu, bukan, saudara. Kehancuran mereka itu bukan karena musuhnya hebat. Tuhan bisa menjaga mereka. Tuhan berperang bagi musuh mereka. Tapi Tuhan tidak mau berperang. Saudara ini kalimat penting sekali dalam rohani. Tuhan tidak mau berperang dengan apa? Dengan kekerasan hati kita. Tuhan bisa memerangi musuh-musuh kita. Mesir, Fir'aun, tentaranya bisa diperangi Tuhan. Tapi kalau kedegilan hati, keras hati, nggak bisa. Saudara. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa Dia memberikan satu hati yang akan mengubah. Jadi bukan terus dari luar merangi kamu, ayo kamu ganti hatimu. Nggak bisa. Saudara. Dan bagaimana saya bisa? Ya kamu harus kembali mengenal firman Tuhan dan Roh Kudus itu akan mengubahkan hidupmu. Di situ. Jadi kerohanian itu yang paling berat bukan sesuatu yang dari luar, penderitaan, kematian, bukan, saudara. Tapi kemalasan kita, ketidakseriusan kita, tidak sepenuh hati. Nah, itu pintu yang akan dimasuki oleh kuasa kegelapan. Dan kita nggak tahu itu, saudara. Tapi roh-roh jahat yang di udara itu dan yang mengelilingi kita itu tahu. Singa yang mengaum tahu bagaimana memangsa kita. Tahu singa gitu ya. Terus ini ada sekumpulan ya, rusa gitu ya, atau deers gitu kan. Nah, apa yang dia akan terekam? Dia tidak menerkam yang bisa lari, saudara. Enggak, saudara. Dia menerkam yang lemah, anak-anaknya. Yang ditinggal mamanya, karena mamanya kan lari kan lebih cepat kan. Anaknya kan ketinggalan.
Nah, yang diserang itu yang lemah, yang nggak bisa dilindungi. Nah, itu dihancurkan. Sama, karena iblis itu singa yang mengaum. Dia tahu bagaimana mencari kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Bukan kita kuat melawan musuh dengan kekuatan kita yang wah luar biasa. Enggak, Saudara. Saudara, diambilkan pintu berkompromi, pintu yang membuka diri, pintu yang ya jinjela. Nah, itu ada orang zaman zaman dulu itu istilahnya itu jinjela. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, itu kan hal kecil gitu. Nah, Saudara, itulah yang membuat anak-anak kita nggak bisa melihat arah. Kenapa? Karena kita mengaburkan sendiri. Saudara. Nggak bisa. Hukum Taurat, hukum pertama, jangan menyembah ilah lain, jangan diubah, Saudara. Jangan diubah. Kenapa? Jangan menyembah Allah lain kecuali, nah, sudah nggak ada. Nggak ada kalimat-kalimat yang ditambah. Nah, orang-orang Farisi ahli Taurat itu menambahkan itu, Saudara. Sehingga seluruh konsep semua yang ada tentang bagaimana Mesias rusak luar biasa. Dan bangsa Israel nggak bisa mengenal Tuhan dan menolak Tuhan, bahkan membunuh, membinasakan Sang Mesias. Yang harusnya mereka yang dibinasakan, malah Mesias yang dibinasakan, itu membinasakan dia. Jadi Mesias dibinasakan dan kemudian dia mati. Nah, kematian Mesias itu membinasakan yang membinasakan bangsanya. Yaitu apa? Ya kejahatan, roh jahat itu. Ya. Nah, di sini apa yang kita lihat? Hosea mengatakan kerusakan umat itu dimulai dari kehilangan keseriusan pengetahuan akan Allah atau firman-Nya. Dan ketika firman diganti dengan tradisi, ritual agama, dan kemudian hal bersifat filosofi, penafsiran dunia, dan kompromi secara moral sinkretisme, nanti kita yang kedua bisa lihat itu. Seperti dalam ayat-ayat yang kita pelajari tadi ya, termasuk dalam Markus pasal 7. Nah, surah kita masuk kepada hal yang eh, lanjutnya gitu, yang kedua gitu. Saudara, kita sudah tidak mengenal dan kemudian siapa yang kita kenal? Ya, yang kita suka kan. Nah, waktu kita tidak mau melihat pada yang diberi Tuhan, yang fokus kita kemudian kita menyimpang dan kita berpaling, saudara. Hati yang berpaling itu dimulai dari mana? Dari keinginan kita, hati, saudara. Bukan melihat, bukan mendengar, bukan, saudara. Dari hati kita. Jadi natur kita itu sudah bengkok, saudara. Jadi kalau sudah bengkok, apapun yang bengkok itu kita langsung senang, saudara. Jadi kalau kita secara natur daging kita senang, oh kenapa saya senang ya? Saya senang ini, saya senang ini. Waduh, saya senang bergaul dengan dia, saya senang ini. Nah, saudara di situ saudara harus tahu, ini natur saya yang daging atau natur saya yang rohani, yang manusia baru. Oh, seneng, seneng gitu, terus main biliar, terus kemudian kongko-kongko gitu. Aduh, saya seneng di sini, di gereja. Saya nggak suka itu firman Tuhan. Saya kok rasanya nggak tertarik. Nah, sebenarnya di situ kita lihat bahwa begitu firman tidak dikenal, apa yang terjadi? Kamu Kristen secara ritual, secara organisasi, secara KTP, tetapi kamu tidak pernah mengenal Allah. Kenapa? Karena hidupmu sesuai dengan dunia, serupa dengan dunia. Nah, ini yang sering saya lihat itu adalah banyak hal dalam hidup kita, prosentase kalau di prosentase gitu ya. Di prosentase itu kita seringkali kayak orang itu dihitung gitu kan dalam hidup kita. Sebenarnya banyak seringkali kita itu ya berkompromi, berkompromi. Jadi kalau dikatakan ada orang yang WA saya, jadi dia mengatakan, Pak, saya tuh paling paling nggak seneng orang itu yang ngotot gitu. Ya, artinya apa saya tanya, kenapa nggak seneng orang ngotot? Karena kalau dia salah itu susah Pak. Seperti ini anak saya katanya. Loh, memang anakmu kenapa? Oh dia kalau udah ngotot Pak itu, aduh nggak bisa. Tetapi karena saya pernah dengar Bapak tentang satu pernikahan gitu kan, yang terus Bapak mengatakan bahwa Alkitab mengatakan tidak boleh cerai. Ya tidak boleh. Kamu mau ngotot gimana pun, mau melawan firman Tuhan, ya harus A ya A katanya. Ya dan ya tidak dan tidak gitu. Nah terus dia praktekkan ke anaknya. Nah setelah berapa tahun kemudian ketemu saya itu, dia mengatakan coba saya
berkompromi Pak saat itu. Aduh, saya nggak bisa apa ya memperkirakan menanggung akibatnya. Kenapa? Karena waktu itu dia kalau kompromi anaknya kawin dengan perempuan itu, wah saudara rusaknya luar biasa. Karena perempuan itu pergaulan bebas, udah nggak karu-karuan gitu kan, orangnya cantik, kaya juga. Tapi waktu dia anaknya tertarik itu, saudara, dia tanya, kamu tertarik apa? Karena cantik, karena ini, karena ini. Nggak ada ketertarikan sama sekali tentang rohani. Mama yang mengatakan, tidak boleh. Kamu tidak boleh orang yang sedemikian gitu. Anaknya tetap ngotot, saudara. Ngotot, otot, otot gitu kan. Dan Pak mamanya tetap, kalau kamu terus membuka hatimu, mamamu hanya beriman, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Titik. Saudara. Wah, anaknya ngamuk, saudara. Wow, pokoknya. Dan karena penolakan mamanya, maka perempuan itu kemudian nggak mau juga kan, terus memisahkan diri. Wah, anaknya marah. Saudara. Bertahun-tahun mamanya nggak disapa. Terus suatu hari Tuhan melembutkan hatinya dan akhirnya kawin dengan seorang wanita temannya di sekolah minggu sejak kecil. Dan waktu dia menikah itu, baru dia ngomong di waktu pernikahannya, dia berterima kasih dengan mamanya dan dia bersaksi waktu ini ya di gereja itu dia bersaksi. Kalau saya tidak diperingati oleh mama saya dan saya terus ngotot itu, maka saya tidak mungkin mendapatkan pernikahan seindah sekudus ini. Wah, mamanya nangis langsung gitu kan. Nah, setelah itu ketemu saya dia ceritakan semuanya. Iya Pak ya, kita ini sering kali itu, aduh, nggak tega lihat anak. Ya wis dah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah, gitu kan. Sudah nggak bisa. Kebenaran ada kebenaran. Jadi kita jangan berpaling. Berpaling itu dari mana? Dari hati. Saudara. Jangan sekali kita berpaling. Nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Karena prinsip. Karena kebenaran. Karena hukum Tuhan. Hukum itu perintah. Saudara. Dan perintah itu tidak boleh tidak ditaati, harus ditaati. Nah, Salomo, saudara perhatikan, Salomo itu bukan seorang ateis. Ya, dalam satu Raja-Raja 11 ayat 4 dan 5. Kerusakan spiritual dalam diri Salomo itu dari mana? Bukan karena dia dianiaya, bukan karena penderitaan yang luar biasa. Kalau Salomo nggak ada penderitaan, saudara. Hidup dalam semua kemewahan dan rajanya, papanya Raja Daud, wah, kurang apa seorang anak raja? Saudara, tetapi bermula dalam hati yang seperti Salomo. Salomo hatinya tidak sepenuh hati, tidak berpaut pada Tuhan. Akhirnya dia berpaling dan menyembah Dewi Asitoret, Dewi Sidon, dewa-dewa yang banyak itu, saudara. Dari 700 istri dan 300 gundik itu membawa persembahan penyembahan semua. Jadi orang yang berpaling itu melihat apa yang dia cocok dengan matanya, kenikmatannya, dan penghormatan pujiannya, dan dia diagungkan, dia kemudian dielu-elukan seperti itu. Salomo sudah lupa diri, saudara. Dia bukan hanya lupa diri, dia lupa Tuhan juga. Dan Tuhan katakan, aku akan melupakan engkau. Pada Yesaya 11 dan selanjutnya Tuhan mengatakan, aku melupakan engkau sebagai anak-anakku. Jika engkau tidak berpaling, aku binasakan engkau gitu. Termasuk Salomo. Nah, inilah cikal bakal yang disebut sebagai apa? Seorang pemimpin raja itu yang membuka sinkretisme, mencampur sesuatu yang kudus dengan sesuatu yang kotor, yang najis, dan dimasukkan. Saudara, kekudusan Tuhan itu nggak pernah kalah, tapi hati kita yang kalah. Kekudusan Tuhan itu dicampur dengan kegelapan, dengan apapun, nggak akan menang kegelapan itu. Tapi karena itu berperang dalam hati kita, yang rusak itu adalah yang nampung. Yang rusak itu kita. Jadi kita akan digempur habis-habisan dengan kegelapan, dengan kejahatan itu, kenajisan itu. Dan kekudusan kita itu akan ditenggelamkan. Jadi kita bisa memalsukan itu dengan ucapan-ucapan rohani. Tapi, saudara, kenajisan itu tidak mengenal kerohanian seseorang. Saudara, nggak peduli kamu sehebat apapun penampilan kamu. Yang namanya orang jahat itu kadang-kadang ditutup dengan penampilan yang rohani. Tuhan Yesus mengatakan, orang jahat bukan penjahat di sebelah kanan dia. Jadi bukan orang-orang berbuat dosa, membunuh, yang berzina. Bukan, saudara.
Tuhan Yesus mengutuki, mengatakan celaka itu kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Karena orang-orang inilah yang membuka yang kudus dan yang najis dicampur, saudara. Dan memperbolehkan itu dan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang menutupi seluruh daripada terangnya Mesias. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dengan seluruh konsep yang benar tentang penderitaan menjadi hamba menderita, itu ditutup, saudara. Dan dikatakan bahwa Mesias itu akan memenangkan kita, akan menjadi tokoh yang luar biasa, dan akan mengusir Romawi. Nah, itu semua penafsiran semua. Dan karena tidak sepenuh hati, Salomo kemudian jatuh dalam dosa itu. Bukan karena dia tidak percaya pada Tuhan, bukan loh. Dia percaya Tuhan. Tapi dia melakukan itu tidak sesungguh-sungguhnya. Nah, sepenuh hati itu seperti itu. Sesungguh-sungguhnya. Dengan amin, amin, amin. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Dengan amin, amin. Jadi kita kalau melihat bahwa Salomo itu tidak mengamini sebenarnya. Tidak sepenuh hati, tidak amin. Tidak betul-betul serasi dengan kehendak Allah. Karena dia terseret dan kemudian berpaling. Terus apa yang terjadi? Nah, dia melakukan kepalsuan-kepalsuan. Seolah-olah bangsa Israel dipimpin Salomo ibadahnya itu megah luar biasa. Tetapi, saudara, kenajisan itu kompromi dengan dosa. Dewa-dewa yang ditempatkan Salomo dan berada di halaman begitu banyak ratusan itu. Dia memuji Tuhan di bait Allah yang luar biasa setiap hari Yom Kippur gitu kan, Paskah, hari-hari yang kemudian perayaan-perayaan luar biasa selebrasi itu. Wah, itu megahnya luar biasa karena Salomo raja hebat sekali. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan melihat, waduh, Tuhan melihat bau busuk dan dia melihat, aduh, dan akibatnya apa? Saudara, akhirnya para pemimpin itu tidak mau hidup dalam kebenaran. Dia tidak bisa menegur kebenaran. Jadi kalau saya berzina, saya kemudian melakukan dosa yang sama. Terus orang mengatakan, kenapa kamu nasihatin saya? Kamu pun dosanya sama. Jadi berbalik dengan kita sendiri. Padahal kan kita enggak loh. Saya berdosa. Iya, saya berdosa. Walaupun saya berdosa, saya tahu kamu benar. Saya tahu yang benar. Saya mengatakan yang benar. Walaupun saya berdosa. Saudara, itu lebih diampuni pada orang yang munafik. Iya, saya berdosa. Saya melakukan dosa. Tapi saya tahu kebenaran dan kamu harus dalam kebenaran. Jangan seperti saya. Jadi dia masih memegang kebenaran itu sebagai kebenaran walaupun dia yang tidak bisa melakukan. Dia sadar, dia tahu betul. Saudara, dia berhak untuk memberitahu kita tentang kebenaran. Iya, saudara. Bukan hanya orang katakan, oh pendeta baru yang... Enggak, setiap orang yang di dalam Tuhan itu berhak menegakkan kebenaran walaupun dia orang yang tidak benar. Kenapa? Karena dia tahu apa itu kebenaran, dia ngomong kebenaran itu. Jadi kebenaran inilah yang tidak bisa dihalangi siapapun, tidak bisa dihadang siapapun. Kebenaran itu harus menyatakan diri dan menjadi terang. Jadi sinkretisme itu justru tidak pernah ada di dalam iman kita. Dan kita tidak diperbolehkan. Tidak ada damai dengan peperangan itu menjadi satu. Nggak ada, Ustaz. Yang namanya perang itu ya perang. Damai itu damai. Damai nggak ada perang. Perang tidak ada damai. Namanya perang nggak ada damai. Perang saya. Namanya damai ya nggak boleh perang. Jadi dua kata-kata ini itu sesuatu yang nggak bisa dipegang dua-dua. Saya benci, tapi saya juga mengasihi kamu. Sore itu nggak bisa. Kenapa? Karena kasih itu adalah bentuk daripada tidak adanya kebencian. Kebencian adalah bentuk tidak adanya kasih. Itu dua hal yang nggak bisa. Oh ya saya benci dan saya jadi cinta kamu gitu kan. Orang dulu kan gitu kan. Saya tuh benci kamu, tapi kok jadi akhirnya cinta kamu gitu. Saudara, iya benci jadi cinta. Bencinya kan hilang. Ganti cinta. Jadi nggak boleh. Aku benci kamu dan cinta kamu. Nggak boleh. Saudara. Jadi mana yang memiliki kekuatan dan mana yang memiliki kuasa, nah itu yang menjadi kekuatan hidup kita. Jadi pemimpin yang tidak taat. Contohnya apa? Imam Eli Samuel. Bagaimana mereka berkompromi dan kemudian menjadi manusia-manusia yang sungguh-sungguh dibenci oleh jemaat. Kenapa? Karena anak-anaknya itu begitu culas dan begitu curang, begitu
apa ya, kalau kita ngomong itu anak-anaknya tuh sangat-sangat merendahkan tentang ibadah, walaupun dia seperti ibadah dan menciptakan api yang bukan dari langit dan mereka bikin sendiri apinya. Jadi saudara kalau dalam perayaan-perayaan khusus, ini ada satu gereja yang katanya apinya itu dari Roh Kudus gitu ya, dibawa dan tidak membakar jenggot, semuanya dibawa api ya. Setiap tahun itu ada perayaan-perayaan seperti itu datangnya Roh Kudus itu ya. Jadi mereka kemudian apinya itu dibawa ke tangan, nggak membakar tangan kita, rambut juga apinya nggak bakar. Saudara itu semua adalah sesuatu yang bagi saya hal-hal seperti itu bukan iman Kristen. Itu adalah iman yang membawa kita dalam sinkretisme. Jadi semua orang ke sana, bahkan banyak orang Indonesia ke sana itu ingin membuktikan bahwa Roh Kudus itu datang di tempat itu. Dengan api kemuliaan Roh Kudus itu menyala dan setiap orang itu bawa obor masing-masing nyala semuanya dan tidak membakar mereka. Justru itu kalau diselidiki baik-baik, itu asal dari mana dan api itu apa bahannya. Nah, saudara kita akan tahu. Ada api yang tidak membakar itu ada nggak? Ada, saudara. Ada zat-zat tertentu yang ada api yang tidak membakar. Bisa nggak? Oh, ada. Saudara. Kita bukan ahli kimia. Tapi secara kimia ada itu ada. Jadi kita bisa ditipu dengan hoax-hoax seperti itu. Dan banyak orang Kristen yang ya akhirnya jatuh dalam sinkretisme dan para pemimpinnya itu kemudian membuka diri. Nah, anak Eli itu melakukan dosa yang betul-betul puncak dari yang tidak diboleh dilakukan oleh seorang imam apa? Membuat penyembahan dan cara-cara penyembahan yang palsu. Dan ini bahaya sekali. Nabi palsu, gembala yang menyesatkan, celakalah kamu, hai ahli Taurat ya. Para ahli Taurat itu dan orang Farisi, orang-orang yang munafik. Jadi penyimpangan, kemudian berpaling, kemudian menghasilkan orang-orang yang memalsukan semua kebenaran karena mereka ingin dibenarkan dengan seluruh dosa-dosanya, maka terjadilah kemunafikan. Apa itu kemunafikan? Dosa-dosa yang diterima dan kemudian menjadi satu penyembahan dan menjadi satu kerohanian yang diagung-agungkan. Saudara masih ingat saya pernah cerita ada satu pendeta besar di Surabaya yang sangat besar gerejanya yang sudah meninggal pernah sharing dengan saya di kantornya. Ini pribadi, saya dipanggil pribadi. Terus dia kemudian itu waktu hari puasa ya. Jadi waktu hari puasanya orang-orang Idul Fitri itu sebelum Idul Fitri kan. Nah, dia ikut berpuasa. Memang kebiasaan gereja gitu ya. Berpuasa Islam, dia berpuasa juga untuk mendoakan misi bagi orang. Dan dia mengeluarkan makanannya dari mejanya dia. Terus saya tanya, loh, katanya puasa. Nah, ini Pak Agung. Tadi kan Pak Agung nggak habis khotbah itu kan. Nah, saya mau jujur ini. Kenapa? Saya itu Pak, kan ya ada kelemahan di mah saya. Jadi kalau saya kosong perut saya, itu, aduh, sakit dan melilit katanya. Dan karena saya seorang pendeta, maka saya harus berpuasa. Dan nggak mungkin saya nggak berpuasa, terus ngomong ke jemaat, kamu berpuasa. Ya karena saya ada kelemahan, maka saya berpuasa. Ya sebisa saya berpuasa. Tapi jemaat semua melihat saya itu, waduh Bapak ini puasanya luar biasa. Doanya lebih. Padahal Pak Agung, saya itu makan. Saya itu makan. Jadi kalau 8 jam itu perut saya sudah mulai kelidik, itu kan, waduh. Terus akhirnya dia masuk ke kamar dan makanan yang dia simpen di lemari itu, lemari kantornya dia, diambil dan dia makan. Terus pendeta ini hamba Tuhan tanya, saya tuh gimana Pak ya? Saya tuh dilema, saya kata. Saya beritahu dan saya katakan, Pak, itu adalah kemunafikan. Bapak harus bercerita dengan jemaat di depan jemaat. Waduh, malu saya gitu. Lebih baik malu daripada Bapak dipermalukan Tuhan. Nggak ada jalan lain, nggak ada, Pak. Bapak sudah melakukan kemunafikan. Dan saya beritahu, kenapa? Karena Bapak nganjurkan orang seperti itu, wah, gimana gitu kan. Nah ini saudara, jadi ketidaktaatan, tidak memberi teladan, dan menjadi apa? Menjadi kemunafikan. Terus apa akibatnya kalau kalau pendeta seperti itu? Dan semua jemaatnya sama, saudara. Komunitasnya jadi toleran terhadap dosa. Ya nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa lah gitu. Jadi nggak ada suara kebenaran, nggak ada suara kenabian. Jadi semuanya, aduh,
Itu lebih parah lagi di Bali, Sir. Gereja Bali ini. Pendetanya ini punya selingkuhan gitu. Terus kemudian karena dia mau ditapiskan menjadi gembala gembala ini ya seluruh wilayah Bali itu, maka dia ditapiskan. Terus kemudian ada satu orang, seorang ibu datang, kami tidak setuju, gitu kan? Waduh rapat itu kan. Kenapa? Dia mempunyai istri simpanan, wanita simpanan. Saya punya buktinya gitu. Saudara perhatikan, karena tidak mau menanggung malu, maka sinode gereja, nggak tahu itu sinode apa, kumpulan itu, mereka menutupi itu dan tetap menabiskan pendeta ini. Nah, saudara perhatikan, banyak dosa yang dilakukan di dalam gereja, di dalam lingkungan komunitas rohani, menutupi dosanya dan semua orang menanggungnya. Termasuk, ya sama aja di Indonesia kan gitu juga kan. Yang salah ini satu orang, semua belain dia dan menutupi dia dengan cara hukum, dengan cara keadilan, pengadilan. Saudara, itu adalah kerusakan yang sudah parah. Saudara. Kenapa? Karena pimpinannya sama. Kalau pimpinannya itu toleran, ya bawahnya toleran. Kalau pimpinannya tuh memberikan satu shortcut gitu kan, jadi melalui kolusi, terus kemudian konglomerasi gitu kan, atau tidak melalui meritokrasi, melalui relasi gitu kan, melalui hubungan dan juga oligarki dan semuanya. Saudara, ya sama. Di atas seperti di bawahnya, sama rusak semua. Jadi Indonesia itu bukannya rusak di atasnya, seluruh sistem kita itu ambruk semuanya. Seperti bangsa Israel. Jadi ketika gereja menghindari disiplin gereja, gereja tidak lagi menegur dosa, tidak memberitahukan kebenaran, dan tanda petik menormalisasi, mewajarkan. Oh ini wajar ya, kita orang berdosa ya, udahlah nggak apa-apa lah. Gitu. Saudara kita tidak menegakkan kebenaran dan kita bertoleransi dengan hal seperti ini. Saudara kita akan mengalami pembusukan dari dalam. Ragi itu nggak usah banyak-banyak, saudara. Ragi itu sedikit, kompromi sedikit, sinkritis sedikit. Itu cuma satu tetes ragi itu, tapi mengkamiri seluruh adonan. Kerusakan itu bukan dimulai dari sesuatu yang besar, enggak, dari yang kecil, saudara. Sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Dalam 1 Korintus 5 ayat 6 dikatakan, engkau menoleransi perempuan Isabel dan menyesatkan hamba-hambaku. Jadi kenapa Elia itu bisa ketakutan? Kenapa, saudara? Karena Raja Asia itu membuka hatinya kepada perempuan yang rusak ini. Nah, pintu itu meruntuhkan bukan hanya seluruh sistem penyembahan orang-orang Israel, moralitas orang Israel, termasuk apa? Meruntuhkan pemimpin yang seperti hebat seperti Elia. Saudara. Akhirnya bisa lari, saudara. Di situ, ya. Jadi ketika gereja menghindari disiplin, membiarkan ajaran-ajaran yang berkompromi, apalagi sesat, dan tidak bersikap secara murni, secara betul-betul yang wajar dan betul-betul tegak dan disiplin gereja itu, maka saudara, kita akan mengalami penyakit rohani datang dan kemudian mengalami kematian dan pembusukan. Yang terakhir sekarang. Sehingga penyembahan kita tidak pernah diingat oleh Tuhan, tidak pernah dilihat oleh Tuhan. Kenapa? Najis. Saudara. Jadi jangan anggap bahwa kalau kita mau menyembah pujian itu melayani, sebenarnya nggak bisa. Saudara harus tilik hati kita masing-masing. Kamu menyembah Tuhan nggak dalam hatimu? Kebenaran firman Tuhan, penegakan firman Tuhan, kehidupan di dalam kekudusan, ketaatan dan semuanya. Saudara baru kita melihat dan kenapa kita datang itu harus dengan pengakuan dosa. Waktu kita ibadah itu kan kita harus datang untuk membersihkan hidup kita. Tuhan, hambamu seorang yang lemah. Kami tahu begitu banyak yang fokus kami seringkali terseret dengan arus dunia. Kembalikanlah kami pada hari ini, minggu ini, betul-betul berkonsentrasi. Sungguh-sungguh melayani Engkau. Sungguh-sungguh bermain musik untuk Engkau. Sungguh-sungguh menjadi WL seperti yang Kau inginkan. Apalagi seorang hamba Tuhan. Nah itu semua. Jadi penyembahan menjadi palsu. Dan akibat daripada ini apa semua, saudara? Saudara, tidak ada kesatuan di dalam gereja mulai dari pemimpinnya sampai ke bawahnya. Kenapa? Karena ini akan menuntut. Lu ini kan nggak apa-apa, ini kan boleh. Nah, saudara akhirnya pemimpinnya di atas. Ya, ya itu gimana? Nggak ada patokannya. Kalau dia ada patokannya, nggak bisa. Harus lakukan. Nggak bisa. Nah, semua akan ikut.
yang nyeleweng-nyeleweng yang sana-sana akhirnya balik ikut. Nah, saudara itu yang harus terjadi. Jadi penyembahannya itu tidak menjadi penyembahan yang sia-sia, yang palsu, dan kemudian emosional kita itu akhirnya tidak ada kesatuan di dalam seluruh jiwa dari hidup kita. Apalagi kalau kita beribadah. Yang disatukan ibadah itu bukan hanya kita dengan Tuhan, saudara. Itu setiap hati yang beribadah itu satu kesatuan dalam satu keharmonisan, dalam satu pelayanan. Saudara itu harus harmonis. Dan tidak boleh ada dalam satu pelayanan gitu tiba-tiba ada sesuatu yang apa ya terjadi satu masalah kemudian terjadi suatu konflik gitu ya. Saudara itu tutup semuanya. Kenapa? Karena kita punya kekuatan penebusan Kristus, punya kekuatan bagaimana Tuhan itu membawa kita dalam satu kesatuan damai sejahtera. Jadi nggak ada damai dalam ibadah itu. Semua harus berdamai. Nah ini adalah satu yang harus kita pikirkan baik-baik. Oke, sebagai kesimpulan dari depan gitu ya. Jadi dari mana awal mula kerusakan itu? Saudara, yang pertama adalah tidak adanya pengajaran firman Tuhan dan terjadilah penyimpangan-penyimpangan firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan diajarkan, saudara, puji Tuhan. Kenapa? Karena kita dikembalikan hidup kita diarahkan oleh terang firman Tuhan. Tapi kalau itu sudah nggak ada dan diganti dengan firman Tuhan yang palsu, wah, saudara itu berat. Jadi kita nggak ngurusin gereja lain ya, kita ngurusin apa yang ada dalam diri kita dan gereja kita. Kedua adalah tidak berkompromi dalam segala hal, ya. Dan termasuk mungkin saudara tentang waktu ibadah gitu ya. Kita beberapa kali ini ibadah kita kan sering terlambat. Nah, saudara itu apakah itu menjadi kebiasaan kita terlambat, ataukah kita mau kembali pada yang jamnya gitu. Nah, saudara kita terus kembali pada jamnya. Kenapa? Karena ya kita belajar untuk mendisiplin hidup kita. Aduh, Pak, nanti begini-begini. Nggak bisa, kamu harus datang sebelumnya. Atau kalau saya kan 1 jam sebelumnya udah berangkat. Jadi kalau ada macet, ada apa-apa, saya udah siap. Jadi paling tidak ya 20 menit saya sudah datang. Dan itu pun kalau terjadi kemacetan yang luar biasa di Bandung, yang ekstrim, itu bisa nggak sampai kita. Yang salah siapa? Ya kita sendiri, saudara. Jangan nyalakan Tuhan. Kenapa? Ya karena kamu harus melihat kondisi yang ada. Terus jangan seenak sendiri gitu kan, nggak disiplin. Saudara nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita diajar orang yang preparation. Kita harus mempersiapkan, melihat semuanya dan antisipasi semuanya. Oh ya nggak apa-apa sih. Oh itu ada Pak Julius gitu kan, yang nanti jaga di sana. Saudara itu bukan bukan seperti itu ibadah. Ibadah itu tanggung jawab kita pribadi. Kalau saya melayani, ya kita harus melayani di situ. Jadi kalau 1/2 jam sebelum sudah datang, saudara bisa latihan musik, bisa apapun. Itu sangat indah sebenarnya dan jauh lebih baik berkualitas pelayanan kita daripada kita asal-asalan. Itu pasti, Saudara. Nggak mungkin kita ngelawan itu. Jadi jangan pernah berkompromi sampai dalam hal yang kecil apapun. Aduh Pak, ya kalau kita mengalami contoh ini ada satu eh, kondangan gitu kan. Sebenarnya itu bisa diatur semuanya. Jadi kalau bisa kita memberitahukan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang melakukan itu, dan kita kemudian bisa sama-sama. Sama-sama apa? Ya menanggung bersama. Oh ini nggak bisa, ya siapa yang bisa? Nah di situ ada satu saling melayani, saling melengkapi, dan juga saling memahami. Jadi kita bisa ya jangan menyepelekan seenak sendiri gitu kan. Saudara, itu bukan ibadah. Dari awal kita ibadah salah, waktu kita beribadah, saudara itu pasti nggak akan memiliki satu kelurusan hati, keseriusan. Kenapa? Ya kita belajar. Ya. Yang ketiga apa? Saudara, kalau pemimpinnya, kalau saya gitu, ya udahlah nggak apa-apa lah minggu depan. Ya kalau telat, ya nggak apa-apa lah gitu. Saudara, itu tidak boleh, saudara. Kenapa? Karena bukan perkara telat, bukan perkara disiplin soal ya organisasi bukan, tapi karena hati kita. Ini masalah hati, saudara. Kalau hati kita berpaut dengan Tuhan, ini contoh gitu ya. Saudara kalau saudara mau apel seorang pacar gitu, waktu kita pacaran dulu mau apel, saudara saya percaya, saudara nyiapkan diri itu bisa sehari sebelumnya. Saya mau pakai baju apa, saya nanti bawa apa, saya mesti ngomong apa. Dan itu untuk manusia loh ya. Kalau kita mau ketemu pacar kita, itu rasanya, waduh, diinginkan dan kurang 2 jam pun kita sudah mungkin ada seorang cewek di rumah, pacar yang mau datang, 2 jam itu sudah rias dia. Iya kan? Nah, bagaimana kita ketemu dengan Tuhan? Kita mempersiapkan hati kita sejauh itu enggak?
Saya barusan ini ketemu dengan siapa ini? Eh, Ketua Majelis Gereja Lama. Dia bawa ke saya dan dia kemudian ngasih persembahan ke saya. Saudara, dia buka itu persembahan. Loh, kenapa orang ini buka persembahan? Pak, dari Bapak awal ngomong itu, saya betul-betul pegang sampai hari ini apa? Memberi kepada Tuhan itu jangankan uangnya, jangankan ini, hatinya katanya. Terus bagaimana hatinya? Tunjukkan hatinya dengan satu perbuatan yang betul-betul yang terbaik. Nah, waktu Bapak ngomong seperti itu, terus Bapak ngasih contoh. Terus waktu itu saya bawa uang kan, uang waktu itu 50.000. Ada dua uang, yang satu jelek, yang satu baru, saudara. Uang 5.000 baru. Kalau kamu beri Tuhan, kamu beri yang jelek atau yang baru? Ini bukan masalah masalah soal yang dilihat, bukan. Ini masalah hati. Pasti hati kita memberi yang uang yang terbaik. Bukan uangnya ya, tapi hatinya. Dan dia memberikan yang paling baru. Terus dia ngomong saya, setiap kali saya memberi Pak Agung untuk khotbah atau apapun, saya pasti kalau Bapak cek itu baru semua uangnya, baru semuanya. Jadi saudara, waktu saya menjadi seorang gembala sidang, berarti ada firman Tuhan yang saya nggak kompromi, dia pegang saudara. Dan dia jadikan satu prinsipnya, dia diberkati Tuhan. Sampai seperti itu saudara. Nah, orang-orang yang tidak sepenuh hati, asal-asalan, saudara, itu semuanya berdampak dalam hidup kita. Nah, saya beritahu, mungkin bisnis kita akan susah, kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Dan itu dari mana? Ya karena kita nggak serius. Kalau kita serius mendahulukan Tuhan, semua ditambahkan pada kamu. Apalagi saudara kalau main hitung-hitungan dengan Tuhan. Wah itu lebih parah lagi. Saya nggak pernah berani hitung-hitungan dengan Tuhan. Nggak pernah, saudara. Kenapa? Karena semua dari Tuhan untuk Tuhan, apa yang digerakkan dalam hati kasih, ya kasih aja gitu. Kenapa ya? Bagaimana Tuhan mengasihi kita dengan hati Tuhan kan beda sekali. Nah itu. Jadi saudara kita menjadi orang yang tidak takut akan Tuhan dan kita menjadi orang yang penuh dengan kemunafikan, kepalsuan dan kita penuh dengan apa? Ngeles, saudara. Tahu ngeles ya? Ngeles rohani. Ya karena gini, karena itu, ya kondisi ini, kondisi itu. Kita orang yang senang beralasan atau ngeles rohani. Nah saudara mungkin hari ini kita banyak mengoreksi hidup kita, diri kita masing-masing. Untuk apa? Jangan sampai roh Tuhan itu berduka dalam kita hidup bersama dengan Tuhan. Baik pribadi, baik secara bergereja, baik dalam pelayanan, baik dalam ibadah, ataupun di dalam kita menjalankan semua yang Tuhan percayakan pada kita. Termasuk dagang bisnis kita. Saudara harus serius. Dan bukan hanya di gereja, saudara. Kalau kita kemudian diberi kepercayaan Tuhan dalam bisnis, saudara-saudara tidak boleh setengah hati. Sama, saudara. Semua itu ibadah. Baik di gereja, baik di... Kalau kamu di bisnis bisa serius, di gereja harusnya serius. Kalau enggak, munafik kamu. Atau di gereja serius, di bisnis kamu asal-asalan. Ya, munafik juga kita. Kenapa? Karena tidak sepenuh hati, tidak sungguh-sungguh. Jadi tidak ada tempat bagi kita untuk bermain-main dengan Tuhan. Enggak ada. Ya, mulai hari ini kita akan merevisi kembali, merefresh, dan rejuvenate. Jadi, apa ya, membaharui sesuatu yang harus kita kembalikan pada kekuatan hidup bersama dengan Tuhan, sesuai dalam kekudusannya, dalam bentuk-bentuk seluruh hal yang kita bisa nyatakan dalam kerelaan hati kita, kita melayani dengan hati penuh sukacita, dan kita juga bisa mengenal hati orang dan juga membimbing orang, dan kita membawa itu semuanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi tidak ada untuk menjahati orang, untuk menjatuhkan orang, nggak ada, saudara. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan itu ada resikonya, ada konsekuensinya. Banyak orang banyak orang kalau kebenaran itu dinyatakan, apakah dengan saya menyatakan kebenaran, saya kemudian menjadi musuh kamu? Kan enggak. Harusnya menjadi orang-orang yang menjadi teman-teman yang sejati dalam Tuhan. Kenapa? Sahabat sejati itu bukan memuji kita supaya kita jatuh dalam kegelapan. Tapi sahabat sejati adalah memukul kita waktu kita mau jatuh. Nah, itu sahabat sejati. Jadi dia tahu bagaimana bertindak, bukan kemudian berkompromi. Ya udah, habislah kita. Ya, oke. Kita semua bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa.